semisal ada tukang video shooting terus, Mas saya minta suaranya, nah baru kita kasih dari subhanallah rek out. Nyetrum bos. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, hari ini saya masih senggang kebetulan dan masih ada utak-utik satu dan dua hal yang dalam rangka tentunya persiapan untuk Idul Fitri ya. Oke Bolo, hari ini saya mencoba mengambil topik tentang mengungkap mitos atau fakta tentang bahayanya menyalakan tombol phantom power. Ya, seperti yang teman-teman lihat dalam sebuah mixer, itu tentunya terdapat sebuah fasilitas yang namanya phantom power. Kadang ada yang posisinya hanya satu, artinya satu untuk semua channel. Akan tetapi untuk yang keluaran-keluaran yang baru ini, mixer yang keluaran baru, biasanya phantom powernya itu disediakan untuk tiap channel. Jadi mana-mana yang dibutuhkan, maka kita tinggal buka saja phantom powernya atau tinggal menyalakan saja tombol phantom powernya. Dan biasanya juga terdapat masternya satu, kemudian pada tiap-tiap channelnya itu memiliki phantom power sendiri-sendiri. Tapi di mixer yang saya punya ini, phantom powernya itu hanya satu ya bos ya. Di sini bosku bisa lihat nih, yang nyala merah. Ya, yang nyala merah ini ya. Ini hanya satu, jadi satu untuk kesemuanya. Ke semua channelnya maksudnya ya. Nah kemudian tentang terdapatnya mitos bahwa jangan menyalakan tombol phantom power, bahaya. Ya, bahayanya di mana bos? Tapi begini ya, saya mencoba mendetailkan permasalahannya begini. Sebenarnya antara bahaya dan tidak berbahaya. Maksudnya gimana mas? Antara bahaya dan tidak bahaya. Toh banyak orang yang bilang bahwa phantom power itu bahaya, jangan dipencet. Nanti bisa rusak mixernya, bisa rusak ininya, itunya. Ya kalau seandainya dengan asumsi seperti itu, tombol phantom power dipencet maka mixernya akan rusak atau mungkin komponen yang lain itu akan menjadi rusak. Lah terus buat apa perusahaan mixer ini sengaja dibuat tombol phantom power? Kalau seandainya ternyata tidak berfungsi, malah justru akan merusak mixer gitu lah, atau mungkin merusak perangkat kita yang lain gitu. Sebenarnya semua perangkat yang ada di sini, artinya fasilitas yang ada di sini itu mempunyai fungsi masing-masing. Adapun fungsi masing-masing tersebut ada yang jadi rutin digunakan ya, semacam kayak fader. Ini kan rutin digunakan. Kemudian master LR itu rutin digunakan. Lalu kemudian ekualisasi tiap channelnya itu juga rutin digunakan. Nah, ada hal-hal lain yang penggunaannya itu temporary, artinya tidak setiap kali menggunakan mixer itu harus dipergunakan fasilitasnya maksudnya. Contoh, fasilitas track yang ada di depan saya ini ya. Ini jejeran jadi dua ya. Ini satunya adalah yang bagian sini yang tertancap ini ya, tertancap ini jack RCA. Ini adalah rack out ya. Rack out ini juga jarang dipergunakan. Kalau tidak semisal ada tukang video shooting terus, Mas saya minta suaranya, nah baru kita kasih dari subhanallah rack out.
nyetrum bos. Dari rack out ini ya. Nah, kemudian di depannya rack out itu di sini ada track ya, track yang sering disebut dengan tip, tulisannya tape. Nah, track inilah yang kemudian juga jarang dipergunakan atau boleh dibilang jarang sekali gitu loh, jarang sekali, kecuali insidental. Semisal kita akan menggabungkan antara mixer satu dengan mixer lainnya, maka itu akan bisa berfungsi atau bisa difungsikan gitu untuk menggabungkan antara mixer satu dengan mixer yang lain. Atau mungkin barangkali karena channelnya penuh, lalu kemudian kita butuh inputan lagi, maka track tersebut atau tip tersebut yang sifatnya adalah input audio itu bisa kita manfaatkan sebagai input. Jadi penerima sinyal audio yang masuk menuju ke mixer ini. Kira-kira begitu ya bos gambarannya. Kalau saya coba menjabarkan dengan sebuah pemaparan yang sekiranya mudah untuk dicerna oleh nalar kita. Nah, kemudian kita balik lagi menuju ke fasilitas Phantom Power. Apa benar bahaya atau tidak? Ya, sebenarnya antara bahaya dan tidak. Ya, antara bahaya dan tidak. Bahayanya begini, bos. Bahayanya itu jika perangkat kita belum di-upgrade, ya, artinya belum dikondisikan dengan sistem balance. Ya, dengan sistem balance. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau seandainya sambungan yang ada di Canon ini, yang ada di Canon, jack mic lah katakan begitu ya, jack mic Canonnya ini, sementara masih dengan sistem unbalance. Itu sangat berbahaya sekali. Berbahayanya bagaimana? Berbahayanya itu jika kemudian teman-teman masih dengan sistem yang unbalance, maka resiko mikrofonnya itu terbakar itu sangat besar sekali. Resikonya ya, resikonya mikrofon kita yang dynamic itu akan menjadi terbakar karena dari Phantom Power ini, tombol Phantom Power ini mengeluarkan tegangan sebesar 48 volt DC. Nah, disitulah letak bahayanya. Makanya saya bilang tadi bisa bahaya, bisa tidak gitu. Tapi tidak semuanya bahaya gitu. Nah, teman-teman boleh lihat ya, ini posisi Phantom Power-nya di mixer saya ini nyala ya. Ini posisinya menyala dan saya pergunakan mikrofon ini yang sedang saya pakai ini, mikrofon kondenser. Ini saya colokin ke sini, dia butuh suplai tegangan 48 volt. Ya. Ininya pada komponen yang sebelah sini, ini ada komponen elektronik bos sebelah sini. Bagian depannya di sini ini adalah spool mikrofonnya. Lalu dari sini ke sini ini ada komponen elektronik yang membutuhkan catu daya. Nah, ketimbang saya repot-repot kemudian memasang baterai, ya baterai entah yang 9 volt atau mungkin yang berapa, ketimbang repot-repot seperti itu, kan di mixer ada colokan, artinya di mixer ada fasilitas Phantom Power yang bisa mengeluarkan 48 volt. Ketimbang dengan batu baterai tersebut, maka kita sambungkan saja antara mikrofon ini, artinya komponennya ini supaya hidup, dihidupkan dengan atau dihidupkan dari catu daya Phantom Power yang 48 volt, sehingga kita tidak repot. Nah, jadi fungsinya ada juga ya bos ya, bukan cuma buat hiasan aja gitu ya. Ada fungsinya ya ini jika teman-teman menggunakan mikrofon sejenis kondenser ya yang seperti ini kondenser, atau mungkin jenis-jenis yang lain yang kategorinya adalah kondenser yang membutuhkan suplai tegangan dari luar, kita bisa menggunakan tegangan yang dari mixer ini dengan menggunakan atau dengan menyalakan tombol Phantom Power.
Nah, itulah kemudian kemanfaatan dari tombol phantom power. Nah, terus berbahaya atau tidak kalau kesimpulannya seperti ini ya? Kalau kesimpulannya phantom power ini ternyata bermanfaat untuk menghidupkan mic condenser ini, kira-kira bayangannya bermanfaat atau justru berbahaya gitu? Ya bermanfaat jelaslah. Kenapa bermanfaat? Karena dengan phantom power mikrofon yang seharusnya disuplai dengan catu daya, semisal kayak batu baterai atau mungkin dipasangi adaptor, ini tidak perlu dipasang adaptor, langsung colok saja, kemudian sumber tegangannya itu dari phantom power. Nah, kembali lagi, jika kemudian kita akan menggunakan phantom power secara aman, ya kita wajib mengadopsi sistem yang namanya sistem balance, bos. Sistem balance itu maksudnya 3 konektor yang ada di sini, konektor konektor Canon ya atau XLR, itu kita fungsikan semua dari pin 1, kemudian sebelah sini pin 3 biasanya ya, tengah pin 3 dan pin 2 ini difungsikan semua ya. Artinya jangan kemudian ada yang digabung atau begini atau mungkin seperti apa ya. Yang penting intinya itu ini 3-tiganya bisa dipergunakan semua. Jadi masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Nah, yang angka satunya ini untuk ground ya, untuk ground, koneksinya ke ground, ini angka satunya. Kemudian yang 3-nya ini untuk jalur mains. Nah, yang nomor 2-nya ini untuk jalur plus. Jadi, ground, main, dan plus. Jika teman-teman masih bingung dengan rangkaian yang disebut dengan balance seperti ini, teman-teman bisa lihat video-video saya di sini. Keterangannya sudah jelas banget. Banyak video saya yang sudah menceritakan tentang balance dan unbalance. Tapi itu belum spesifik ya bos, artinya saya tidak cerita tentang apa sih sebenarnya balance, apa sih sebenarnya unbalance, itu saya tidak menceritakan itu. Tapi saya hanya menceritakan sistem koneksinya saja ya. Teman-teman silakan boleh lihat, ada beberapa video yang sudah saya buatkan, termasuk aliran dari skema arus tegangannya itu larinya kemana saja, itu sudah saya buatkan videonya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman tidak perlu kemudian terpancang pada sebuah mitos tadi yang jangan menyalakan phantom power, itu bahaya, nanti bisa meledak lah, bisa itulah. Nah, ini nyatanya juga saya menyalakan phantom power tidak masalah, tidak meledak dan tidak kenapa-kenapa ya, justru malah bermanfaat bahwa mikrofon ini bisa saya fungsikan karena ada tombol phantom power yang mengeluarkan 48 volt. Nah, jika kemudian saya menggunakan mikrofon dengan tipe yang biasa, yang dinamik biasa, otomatis tingkat responnya itu tidak seperti ini, bos. Artinya begini, ini kan karena kondenser ya, mic-nya kondenser. Dia itu lebih sensitif dan dia responnya itu ada di depan sebelah sini menuju ke arah sini. Jadi enaknya itu seperti itu, bos, dengan mikrofon yang kondenser itu dia lebih sensitif lah begitu ya. Jadi dengan saya begini saja dan intonasi nada bicara saya masih tetap masih bisa masuk, masih bisa direspon oleh mikrofon yang seperti ini. Apalagi jika kemudian saya lebih mendekat seperti ini, tentunya suaranya akan menjadi sama dengan penyiar radio El Sinta Jakarta. Oke ya bos. Berarti sudah cukup bisa dimengerti ya tentang mitos dari phantom power itu sangat berbahaya, ternyata tidak berbahaya ya. Ini kesimpulan akhirnya ya, kesimpulan akhirnya adalah tidak berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Berbahayanya manakala sistem koneksi dari jack XLR atau Canonnya itu masih dengan sistem yang unbalance. Unbalance itu gimana mas? Kan tadi balance-nya sudah
gambarkan. Lah sekarang unbalance-nya. Unbalance itu gini, Bos. Tadi yang balance itu kan 1, 2, 3 ya. 1 ketemunya ground, kemudian 2 ketemunya plusnya mikrofon ya. Plusnya mikrofon, kemudian ini ketemunya min kabelnya mikrofon, sepul ya. Jadi ini sepul plus, ini sepul min, dan ini body dari mikrofonnya. Ya. Itu yang sistem balance. Nah, kemudian bagaimana yang unbalance? Unbalance itu biasanya kalau teman-teman beli mic masih baru nih ya, beli mikrofon masih baru, mic dinamik ya, masih baru dari toko, itu rangkaiannya biasanya menggunakan sistem unbalance, Bos. Jadi unbalance itu antara satu atau ground ya, ground dengan min itu disambung seperti ini. Dan plusnya berdiri sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan sistem unbalance. Bisa dipahami ya? Dengan unbalance itu berarti 3 dan 1 itu dikonekkan seperti ini atau dikonsletkan. Nah, sedangkan duanya, plusnya ini berdiri sendiri. Ini adalah koneksi yang unbalance. Sama saja ketika misalkan teman-teman menggunakan jack Akai. Nah, jack Akai ini sebenarnya unbalance ini sebenarnya lebih kompatibelnya atau lebih cocoknya itu dipakai untuk jack Akai, Bos. Bukan untuk jack XLR atau bukan jack Canon ya. Kalau jack Canon usahakan sistem pengkabelannya itu dengan balance. Ini sudah standar internasional, Bos. Jadi kalau seandainya kita koneksinya sudah dengan sistem balance, itu dicolok di mixer manapun, ya. Kemudian phantomnya dinyalakan, itu mikrofonnya itu tidak akan kena masalah apapun gitu ya, karena sistem sudah memenuhi syarat internasional, bukan hanya SNI saja standar nasional Indonesia itu bukan, tapi sudah standar internasional, itu namanya sistem balance. Jadi kita nggak usah ragu kalau seandainya koneksinya sudah menggunakan sistem balance. Apapun masalahnya nggak akan terjadi pengaruh apapun ya. Artinya jika sudah kita menggunakan sistem balance, mikrofonnya itu akan aman-aman saja lah. Intinya seperti itu. Mikrofonnya itu akan aman-aman saja. Tidak akan terjadi masalah, insya Allah ya. Tidak akan terjadi masalah karena sudah menggunakan sistem yang benar. Tapi apabila teman-teman menggunakan sistemnya yang unbalance, lah ini resiko. Ini misalkan kan jadi min, ya kan, jadi min masuk ke sepul. Nah, ini plusnya masuk ke sepul. Ya otomatis antara seperti sepulnya itu diberi tegangan sepul ya, sepulnya mic diberi tegangan 48 volt, ya pasti putus, Bos. Pasti kebakar, sepulnya itu pasti kebakar karena sepul yang sedianya itu tidak membutuhkan tegangan, hanya tegangan netral saja, ya. Yang tegangan netral itu kan antara 2 dan 3, ini jika digabung seperti ini tegangan netral, artinya kosong gitu ya. Walaupun ini ada tegangannya, tapi kan sifat dari tegangan DC itu kalau minusnya itu tidak dipasang atau groundnya itu tidak dipasang, maka aliran tegangannya itu tidak mengalir, Bos. Nah, ini yang disebut yang netralnya ini. Makanya ini juga nanti fungsinya antara 2 dan 3 ini, jika dikonsletkan seperti ini akan mematikan mikrofon. Mematikan itu maksudnya bukan mikrofonnya rusak, tapi biasanya dalam sebuah mikrofon kan terdapat saklar ya, Bos ya. Nah, saklar itu terbentuknya dari koneksi antara pin 2 dengan pin 3. Jadi dikonekkan seperti ini, jepret. Nah, nanti mikrofonnya itu akan mati. Tapi bermasalah atau tidak, Mas? Nggak bermasalah karena ini netral, kosong. Kecuali ini dengan ini, ya, 3 dengan 1. Nah, ini pasti ada tegangannya, Bos, keluar 48 volt. Kemudian 2 dengan 1. Ini pasti ada tegangannya ke sana, 48 volt. Nah, itu tadi, makanya jangan coba-coba dicampur-campur seperti ini ya. Kalau seandainya kita sudah siap main seperti ini, artinya menuju ke sebuah profesional, jangan menggunakan sistem yang seperti ini.
Sangat berbahaya jika nanti kemudian secara tidak sadar atau mungkin tidak dengan sengaja tombol phantom power-nya itu kepencet, maka otomatis mikrofon kita akan rusak. Tapi selama dengan koneksi yang unbalance seperti ini, ya, unbalance seperti ini, tapi phantom power-nya tidak dinyalakan, maka akan aman-aman saja, tidak masalah. Yang dikhawatirkan kan jika kemudian phantom power-nya ternyata tidak sengaja ada yang memencet gitu loh, atau mungkin terjadi konsleting pada tombol phantom power-nya sehingga sebenarnya kita tidak memencet, tapi ternyata di situ konsleting dengan sendirinya. Ya sudah, habis bos. Ya, kalau seandainya kita hanya pakai 1-2 mikrofon saja sih nggak masalah gitu loh. Tapi coba kalau kita mainnya misal kayak wayangan ya, yang butuh mikrofonnya itu banyak sekali loh, berapa dihitung mikrofon kerugian kita dengan kerusakan mikrofon itu sendiri. Yang jumlahnya tidak hanya 1 melainkan banyak. Oke ya bos, begitu saja sedikit pencerahan saya tentang mitos dari tombol phantom power. Mudah-mudahan bermanfaat ya bos ya, apa yang saya sampaikan hari ini. Dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain yang berkaitan dengan phantom power ini. Dan silakan tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.